Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang sebuah handphone flagship dari Oppo ya. Jadi OPPO, Oppo Cayo gitu ya. Jadi flagship kali ini tuh akan hadir di sekarang udah ada sih ya. Jadi kalian bisa pre-order, jadi dapat berbagai macam promo. Kalau pengen tahu promo dengan lebih detail, kalian bisa langsung klik link di deskripsi untuk tahu itu lebih detail. Ya, jadi yang kalian pre-order itu yang ini atau yang ini. Ini Oppo Reno 8 dan ini adalah Oppo Reno 8 5G. Worth or not worth it. Jadi kalau dengar kata-kata itu kan itu yang paling kita pengen dengar ya. Jadi seberapa layak dan seberapa pantas. Ya, jadi kalau layak itu saya rasa kalau layak itu semua handphone layak. Tapi seberapa pantas itu berbeda. Mungkin nilai kepantasan seseorang, saya, Anda, atau kita semua pasti berbeda-beda juga. Nah, oleh sebab itu kita akan unboxing dia satu per satu. Kita mulai dari Oppo Reno 8 biasa, atau yang biasa dikenal Oppo Reno 8 4G. Before it, kita akan lihat ya. CPH 2461. CPH 2461 ini adalah kode dari dia. Handphone ini sudah dibekali dengan 8 RAM dan ROM atau internal 256, which is itu besar banget ya. Jadi 8 seperti biasa, bisa 8 plus 5 ya. Semua handphone ColorOS terbaru sudah bisa plus 5. Jadi itu adalah sebuah feature ya, semacam overclock, tapi nggak repot, nggak perlu pensil 2B, nggak perlu timah. Itu tinggal kalian pencet-pencet aja di setting, dia bisa expandable virtual RAM-nya. Jadi ini kepake banget buat kita semua yang lagi pengen ngebarbarin ini ponsel. Entah lu mau main game atau kalian mau editing sesuatu yang sifatnya itu berat sekali. Ya, jadi warnanya hitam bercahaya. Hitam bercahaya ya. Glowing black gitu ya. Black. Glowing black atau apa ini? Hitam bercahaya, hitam mengkilap gitu. Shine black or kita buka, pertama kali dia dapat silikon ya. Silikonnya seperti biasa, silikon premium ya. Silikon ini itu ada dotnya kecil-kecil ya. Jadi dia tidak akan menimbulkan water flag di handphone kalian ketika nempel ya. Itu yang pertama. Lalu dapat instruction book, kartu garansi, safety guide, and pin untuk lepas SIM card. Ini kita perlu nanti kita lihat. Adapternya ini 33 watt VOOC ya. Jadi ini adalah adapter VOOC 33 watt Super VOOC ya. Terus dia dapat kabel data. Bagi kalian semua yang tanya ke kita, apakah dapat handsfree? Tentu saja tidak. Jadi kita harus beli sendiri handsfree-nya ya. Sekarang akan kita lihat handphonenya. Ini ada tulisan Ultra Sensing with selfie with IMX 709. Oh, jadi kamera depannya dia itu pakai ultra sensing. Ultra sensing itu fiturnya prosesor Sony, bosku ya. Jadi IMX 709 itu berarti kamera depannya pakai Sony Lensa and Camera ya. 64 megapiksel portrait AI kamera. 8 up to plus 5 GB extended RAM. Nah, ini yang tadi kita cerita, yang tadi 8 plus 5. Terus 33 watt Super VOOC. Oke. First of all, impression ini handphone kelihatan mewah banget. Jadi di back case-nya dia ini benar-benar smooth ya. Jadi dia itu teksturnya doff. Terus dia punya sparkle ya. Kalau kalian lihat sparkle itu di sini, bisa kelihatan di kamera sparkle. Ini stikernya harus dilepas ya. Sparkle-nya itu ya. Bisa kelihatan nggak ya? Mantap ya. Ini sparkle-nya ya. Jadi ini glitter halus ini. Glitter halus ya. Ya pokoknya inilah. Ini sparkling ini yang mungkin dia bilang itu black and glow. Desain kameranya bagus banget ya. Terkesan maskulin gitu ya. Hanya dia menggunakan 2 kamera plus 1 sensor tambahan untuk portrait makro. Jadi di sini dia mengandalkan fitur yang namanya itu AI ya. Jadi AI yang dipakai sama Oppo adalah Maris Silicon X. Jadi itu ada ratusan AI dengan trademarknya Maris Silicon yang mana itu sudah di
dijadikan satu dan diintegrasikan dengan baik untuk masuk ke semua handphone yang mau bayar feature itu. Jadi itu semacam driver tambahan dengan spesifik kamera yang sudah disepakati sama Mary Silicon, dibikinin driver khusus ditanam di handphone ini. Which is itu harus bayar. Jadi Oppo harus bayar, yang mana kalian pun sebagai orang yang pakai handphone ini juga harus ikut bayar. Sistemnya gitu loh. Ditanggung bersama-sama gitu ya. Jadi kelebihannya apa Mary Silicon X? Mary Silicon X itu diklaim mampu menyempurnakan perbedaan dari multi kamera. Jadi kan sekarang handphone itu ada multi kamera, ada kamera besar 64 megapiksel lah, ada kamera kecil, ada kamera wide, ada kamera makro, ada kamera depan, terus belakangan ada yang kamera sensor kayak punya Apple yang pakai LiDAR itu untuk mengatur jarak dan lain sebagainya. Itu semua kan punya kepentingan masing-masing dengan desain masing-masing yang tidak bisa akor. Lalu diakurkan, ya kan, diberikan sebuah aturan dan sebuah aturan main yang jelas dari Mary Silicon. Dengan ini, dia menunjuk Mary Silicon sebagai semacam AI software development. Untuk project ini, dia diberi nama Mary Silicon X. Sekilas untuk layar dan bentuk bodinya seperti ini ya. Jadi menurut saya ini menarik, desain candy bar dengan sharp edges ya, yang mana di setiap ujungnya masih terasa ada gap miring ya. Kalau kita bilang itu kayak pangul atau pinggul ya, yang mana itu bisa sangat enak digenggam. Handphone ini punya kapasitas baterai 4500 mAh ya, dipadukan dengan prosesor super cepat dari Qualcomm. Jadi Qualcomm-nya dia itu SM6225 Snapdragon ya. Jadi ini akan menunjukkan bahwasannya Reno 8 yang 4G ini pun juga tidak main-main. Di luar itu dia juga punya segudang feature yang sama dengan kakak seniornya. Ya, nanti fitur itu akan kita jelaskan di video ini juga ketika kita buka yang 5G. Oke, lebih kurang untuk ponsel ini ya punya daya tahan yang luar biasa tentu saja karena desain body juga udah baik, prosesor juga udah baik, layar juga sudah smooth banget, kamera apalagi nggak perlu kalian tanyain. Jadi ya kalau ngulas handphone flagship itu lebih ke arah ya udah bagus ya, emang bagus ya, karena harganya juga nggak murah cuy. Jadi ya emang bagus ya, nggak mungkin kan sebuah flagship itu setengah-setengah, nggak mungkin sebuah flagship itu ada sesuatu yang ditonjolkan untuk menutupi area-area kekurangan. Itu hampir nggak mungkin ya. Jadi flagship adalah ajang pembuktian, istilahnya itu puncak tertinggi dari sebuah brand. Laku nggak laku itu tergantung orangnya mampu beli atau enggak. Tetapi ini adalah sebuah pembuktian kalau mereka mampu memproduksi ponsel yang benar-benar outside the box. Jadi kayak yang terbaru. Nah, itulah yang disebut dengan flagship. Beda dengan daily driver yang handphone sorry itu sih ya di bawah 5 jutaan. Nah, itu pasti ada take and give ya, atau kurang dan lebih saling menutupi. Kalau untuk flagship mah udah dijamin aman dan tentram. Oke, satu hal yang paling saya suka dari handphone ini ya, ini adalah flagship dengan kemampuan gagah berani ya, gagah perkasa. Dia masih tetap ada 3.5 mm jack ya. Ini adalah fitur yang penting menurut saya karena saya sering menggunakan headset yang notabene dibilang nggak murah ya, tapi dia tetap pakai jack. Jadi ya kalau nggak ada jacknya kan susah. Lalu di bagian samping sini ya, dia ada tombol untuk ngeluarin SIM tray. Kayak apa SIM tray-nya? Mari kita lihat. Dual SIM card dengan expandable memory card. Jadi 256 masih bisa ditambah memory card lagi. Jadi cocok banget buat kita semua yang istilahnya itu masih berkutat di dunia permemorian ya. Jadi berkutat di dunia permemorian itu nggak salah ya. Kalau kita sering edit video, kita sering mengolah data dan lain sebagainya, pasti ya kita akan berkutat di dunia itu karena ya kita membutuhkan hal itu gitu loh. Penting-penting nggak penting ya, kalau ada lebih baik daripada kalau tidak ada. Meskipun handphone sekarang yang mahal-mahal, yang flagship itu sudah nggak menggunakan hal itu. Jadi ini adalah sebuah terobosan baru di mana mungkin engineering itu mikir ya, flagship tetap butuh fitur pro letter gitu ya.
Kan adanya jack audio sama adanya memory card itu dianggap sebagai fitur handphone biasa-biasa saja, betul kan? Mungkin kali ini dihadirkan, jadi ini adalah combo yang lengkap sekali. Two thumbs menurut saya ya. Kalau ditanya 4G atau 5G, ya kalau saya pilih ya 5G. Kenapa ya? Karena sinyalnya 5G. Di luar itu ada pemilihan lain? Enggak. Sekarang kita akan buka yang 5G. What got inside? Ini ada CPH2359. Kodenya seperti itu. Yang tadi hitam bercahaya, sekarang emas berkilau. Wih, dengan kemampuan yang sama, RAM 8GB, expandable plus 5 jadi ke 13GB, dan internal 256 ya. Kita buka dia. Yang pertama kita buka, kita lihat ada seperti yang tadi ya, buku panduan, kartu garansi, dapat pin SIM card, dan dapat silikon. Nah, ini silikonnya penting banget ya, karena Oppo 8 5G ini punya desain yang agak unik ya. Mulai dari pendahulunya di X series ya, itu sudah unik karena menggunakan desain unibody. Ini juga hadir dengan desain unibody. Oke. Kita angkat dulu handphonenya, kita lihat apa lagi yang dia dapat. Dia dapat adaptor ya. Jadi adaptornya Super VOOC ya. Bedanya dengan yang tadi, ini pakai 80 watt, di mana dia bisa nge-charge 0 sampai 50 dalam 11 menit. Jadi kalau 100 berapa? 22 menit. Kasih sepeda. Terus dia dapat kabel data yang super tebal ya. Jadi kenapa ya? Karena 80 watt itu bukan sesuatu yang kecil ya, itu sesuatu yang besar. Nah, oke. Sekarang kita ke handphonenya. Dual Sony flagship sensor. Waduh. Ultra night video. 80 watt Super VOOC. MediaTek Dimensity. Everyone. MediaTek ya, 1300. MediaTek MTX itu adalah prosesor murahan menurut sebagian orang ya. MediaTek, prosesor kok MediaTek kayak Samsung murah, ngomongnya gitu ya. Ngomongnya gitu. Enggak ya. Jadi MediaTek, Qualcomm itu sama-sama perusahaan yang saling bersaing ya. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik. Semua supposed to be good dengan harga yang sama. Bandingin prosesor dengan harga yang sama. Jangan bandingin Qualcomm yang harga mahal dibandingin dengan MediaTek yang lebih ya. Jadi semua punya kelebihan dan punya kekurangan. Salah satu yang bisa saya tahu dari kekurangan MediaTek adalah MediaTek itu overheat daripada Qualcomm. Ya, tetapi Oppo kali ini menggunakan desain unibody. Ya, jadi apa itu unibody? Unibody itu sekilas saja adalah sebuah desain tanpa baut ya. Jadi kita nggak bisa lihat bautnya dari luar, di mana layar ini dipres. Unibody adalah menggunakan satu kesatuan casing yang dipres ke dalam handphone ini. Jadi kalau kalian tanya bagus atau enggak, ya bagus. Ini adalah warna harusnya putih ya, tapi ini tertulis emas berkilau. Warnanya seperti pearl, seperti mutiara ya. Dengan konsep yang hampir sama ya, hanya berbeda di balutan desain bodinya sendiri yang unibody. Oppo ini dibekali dengan beberapa pembeda untuk yang 5G ya. Sekarang kita akan jelasin yang 5G. Tadi kan udah kita jelasin yang 4G, sekarang kita ngobrolin yang 5G. Di sini tidak ada tulisan Mari Silicon atau AI kamera, saya nggak tahu kenapa ya. Tapi ini supposed to be masih menggunakan Mari Silicon X ya. Dual flagship Sony dengan 709 dan 766. Ini adalah menggunakan perpaduan ya. Kamera sensornya ini Sony dan Sony. Sehingga untuk kameranya sendiri sangat mempunyai improvisasi yang luar biasa baik. Ya, as you know, desain sensor Sony yang terbaru itu menggunakan chipset dan sensor yang lebih besar daripada yang sebelum-sebelumnya atau yang sudah ada. Apa kelebihan sensor kamera lebih besar menurut kameramen? Tajam. Jadi tajam gitu, kayak pisau gitu ya.
Apa pisau stand cookware ya? Ada ya? Jadi dia akan jadi bener banget, dia akan jadi lebih tajam, lebih sharp, dan lebih responsif dalam hal penerimaan cahaya. Ya, jadi karena penerimaan cahayanya itu berbeda, dia jadi lebih besar, dia bisa menimbulkan efek-efek yang luar biasa the best. Seperti contohnya ya, Night Portrait, Night HDR, Ultra HDR. Jadi semua feature kamera gelap itu dikuasai oleh nih handphone dengan lebih baik daripada semua jenis handphone yang ukuran sensornya lebih kecil. Jadi itulah yang membedakan antara kamera sensor Sony dengan handphone-handphone yang lain ya, yang kamera sensornya lebih kecil. Untuk kamera ini juga sudah dilengkapi dengan 50 megapiksel dan 32 megapiksel. Jadi ini adalah combo kamera berat ya. Jadi kalau kalian lihat di detail kamera ini ya, di detail kamera ini memang ukuran lensanya itu besar dan ukuran ketebalan ya. Kalau kita lihat ini kan thickness-nya berbeda ya. Ini juga thickness-nya berbeda ya. Jadi dua handphone ini punya area thickness di kamera yang berbeda karena sensornya lebih besar dan dia harus lebih nongol. Kalau ini handphone diratain segini, hasilnya ya mungkin agak kurang gimana gitu ya. Jadi belakangan kalau kalian lihat beberapa handphone flagship yang kameranya nongol itu ya karena memang bisa dibilang ini handphone kekurusan ya, kekurusan ya. Ini handphone kebesaran sensor ya, kekurusan sama kebesaran sensor sama ya itu. Jadi ya akhirnya jadinya seperti yang bisa kita lihat. Nah, dalam hal ini memang sangat diuntungkan ya ketika kita mengambil gambar ya. Hampir semua aspek dari pencahayaan itu adalah faktor utama dalam sebuah orientasi pembuatan gambar. Nah, dengan adanya sensor yang besar itu memang berbeda banget, jadi night experience-nya itu, low light experience-nya itu luar biasa berbeda dengan handphone-handphone sebelumnya. Sama dengan Oppo Reno 8 yang 4G, baterainya menggunakan 4500 ya, 4500 mAh. Di handphone ini agak nyebelin saya karena ya bukan nyebelin ya, jadi ya biasa banget ya menurut saya karena dia tidak punya 3.5 mm jack, juga tidak menggunakan expandable memory MMC ya. Jadi ya ini cuma dual SIM card bolak-balik seperti ini, dilengkapi dengan rubber seal yang mungkin ini sudah waterproof juga. Tapi ngomongin soal SIM tray, ada yang lucu di Oppo kali ini ya. Jadi pinnya bagus, kalau kalian nggak suka buat saya boleh deh. Oke, jadi itulah beberapa perbedaan secara dasar dari dua ponsel ini ya. Di satu hal yang terakhir ya, yang membuat dia punya spek ini overkill ya, selain dia menggunakan kamera yang baik, MediaTek 1300 yang dia pakai ini adalah sebuah prosesor dengan kemampuan tercepat untuk screen lock. Jadi screen lock itu mulai dari kita nyalain seperti ini, dia tercepat. Kita buka password seperti ini, dia juga tercepat. Jadi MediaTek 1300 itu bukan chipset ecek-ecek ya, Sep. Jadi ini benar-benar perlu kalian baca ulang ya. Jadi prosesor tercepat saat ini untuk lock and unlock itu ada di MediaTek 1300. Nah, kenapa kok begitu? Ya mungkin karena pihak Oppo ingin menghadirkan sebuah interface yang baik ya dalam phone experience-nya. Nah, semua Oppo Reno 8 5G ini sudah dilengkapi dengan beberapa fitur tambahan yang sangat menarik, mulai dari air gesture. Jadi kalau air gesture ini kita nyalain di setting ya. Ini saya akan tunjukin ya. Nah, kita bisa scroll up and scroll down without touching our phone. Ya, itu fitur yang lama, cuman menurut saya ya menarik. Terus kita juga bisa answer or mute call, dan juga kita bisa play or pause. Jadi semacam sesuatu yang menyenangkan kalau menurut saya. Jadi ketika kita scrolling seperti ini ya, layarnya dia bisa gerak-gerak. Jadi itu menarik. Tapi kalau kalian tanya bisa ngedit video sambil nggak disentuh,
Bisa. Caranya gimana? Kasihin ke kameramen, nanti kameramen yang edit, atau kasihin ke editor ya. Kalau ngedit handphone ya tetap harus disentuh ya, nggak bisa nggak disentuh. Itulah dia salah satu fiturnya. Dia juga, kedua handphone ini juga sudah dilengkapi dengan multi connect screen 2.0, di mana dia bisa connect ke beberapa layar Android, layar Windows dengan WiFi ya. Jadi wirelessly kita bisa multi pairing, jadi ke layar-layar itu tinggal kalian download apps-nya. Jadi menurut saya itu menarik. Yang terakhir, improvisasi di seri 5G itu ada di bagian kamera depan ya, di mana kamera depan ini menggunakan upgradable privacy sensor, dari ultra safety privacy sensor, di mana dia bisa mengenali mata kita dengan lebih baik ya. Apa tujuannya? Jadi screen lock ya, Face ID-nya dia itu lebih sukar dibobol ketimbang Android yang lain. Jadi kalau di Apple itu kan prismanya pakai mata, kiri kanan, hidung, dahi, panjang, lebar, tinggi, bla 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 ya. Kalau di sini dia menggunakan teori yang sama, tetapi prismanya tidak sebanyak Apple. Dia menggunakan teori mata. Jadi di eye di dalam kita itu digambarin prisma sama dia, sehingga handphone ini punya privacy secure yang baik sekali. Itulah jelas perbedaannya ya. Beberapa hal sudah kita bisa lihat, mulai dari desain dan lain sebagainya. Kalau kalian tanya, sekarang kita lagi mati lampu? Iya, kita lagi mati lampu. Jadi, jangan pernah kalian takut, tenang saja, karena semua handphone Oppo sudah ada flashlight. Jadi, kita butuh flashlight, karena saya nggak mau konten ini di-cut. Oke, kamera masih bisa melihat saya? Itulah dia, ya, itulah dia beberapa perbedaan yang bisa kalian lihat dan kalian dapatkan di handphone ini. Ada yang mau tanya, atau ada yang terbersit sebuah pertanyaan? Menurut saya pasti ada yang tanya MediaTek 1300. Ya, jangan kalian takut karena handphone ini tidak akan mungkin panas ya, yang 5G ini. Meskipun dia pakai MediaTek yang konon itu adalah prosesor panas. Kenapa? Karena di sini ya, di unibody di sektor ini sudah ada multi airflow yang akan melewati prosesor bahkan bateraimu untuk mendinginkan handphone atau smartphone kalian. Udah pasti semuanya di-prepare dengan baik oleh pihak Oppo dalam hal ini sampai menyetuskan desain seperti ini. Jadi menurut saya Reno 8 5G ini patut kita nanti. Secara kenapa kita harus menggunakan handphone dengan konsep seperti ini? Menurut saya yang bergerak di bidang konten kreator ya, media sosial sekarang itu isinya bukan sekedar foto yang diam, tetapi rata-rata kan foto udah ada lagunya, rata-rata kan foto dikolaps menjadi kolase video atau membuat sebuah video. Jadi perlu banget kita dalam bersosial media itu menggunakan gambar bergerak atau video, sehingga konten atau message yang kita ingin sampaikan ke netizen itu akan jadi jauh lebih baik. Dengan handphone barumu ini yang akan kalian pre-order di link yang terlampir, ya, dia ini bisa membuat hidupmu lebih berwarna dan lebih bervariasi dengan baik, mulai dari segi pengambilan gambar yang luar biasa bagus, super duper slow-mo dengan FPS yang super tinggi, lalu juga edit yang nggak pakai lengket, nggak pakai lelet, nggak pakai kentang. Biasanya kan orang bilang kentang ya. Itu semua tidak akan kalian rasakan. Jadi ini akan pure, slim, and very sleek, your beautiful Android. Oke? Jadi itulah Reno 8 dan Reno 8 yang 5G. Semoga konten ini bisa bermanfaat buatmu yang sedang ingin pre-order. Jadi judul thumbnailnya ya, editor, sebelum pre-order nonton video ini gitu ya. Jangan pre-order sebelum nonton video ini, karena di sini jelas banget diferensiasinya, beda-bedanya. Tentuin sendiri kebutuhan kalian di mana dan sampai mana ya. Buat kami lebih baik tidak salah beli handphone daripada salah beli handphone. Ya, jangan pernah menyesal untuk ganti,
Karena lebih baik menyesal ganti daripada menyesal tidak ganti. Lebih baik beli daripada menyesal tidak beli. Sampai ketemu lagi di konten kami berikutnya. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update seputar gadget-gadget terbaru. And leave a comment buat tanya pertanyaan apapun. Semua pertanyaanmu pasti kami akan jawab. Kritik dan saranmu itulah yang membangun kami. Terima kasih and please kindly share this video. Sampai ketemu lagi and bye-bye. Nah, jadi mati lampu beneran ya?